wabarakatuh. Saya Bagas Febriandoko dengan NIM 15075200002. Sebelumnya saya ingin meminta maaf karena di presentasi alat saya tidak dapat hadir karena menjaga orang tua saya yang sedang sakit. Di sini saya akan mempresentasikan alat kelompok saya yang kemarin. Nah, di sini saya yang berjudul Smart Door Lock. Di sini saya menggunakan RFID, Arduino, relay, dan solenoid, buzzer, dan juga pin. Di sini ada beberapa kartu untuk mengakses solenoidnya. Mari kita coba saja untuk RFID-nya. Kita coba. Ini solenoidnya bergerak. Yang kartu satu lagi kita coba bekerja. Dan yang ini yang tidak dapat terdetek, tidak akan bisa buka solenoidnya atau bekerja. Dan yang dua lagi bekerja. Ya. Di sini saya akan mencoba sensor pirnya. Apabila pira terdetek ada gerakan, maka buzzer akan menyala. Dan di sini ada programnya. Include ini untuk membaca program dari RFID, dan Define ini untuk inputan dari RFID ke Arduino dan yang lain-lain. Dan di sini ada string kartu, yaitu alamat dari kartunya yang didetek ke RFID-nya. Dan ini serial begin untuk memulai program outputan atau inputan. Dan di sini ada void loop. Di sini yang digunakan untuk dari sensor pir ke buzzer. Dan di sini ada serial print. Di sini untuk membaca program dari RFID-nya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT dari kelompok saya. Di sini alat yang kami bikin yaitu Smart Door Lock. Smart Door Lock adalah alat yang menggunakan microcontroller agar dapat mudah digunakan oleh si pengguna ruangan atau si pembuat. Smart Door Lock adalah kunci yang memiliki sistem penguncian yang lebih canggih daripada kunci tradisional yang masih harus menggunakan sebuah kunci untuk membukanya. Keypad, fob enabled, wireless, dan biometrik hanyalah beberapa jenis Smart Door Lock yang tersedia. Tujuannya yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah dengan membuat sebuah prototipe sistem kendali pada pintu berbasis Arduino Uno untuk mempermudah mengakses atau membuka pintu dengan pintar atau mudah, dan dapat mengamankan suatu ruangan dari suatu kejadian yang tidak diinginkan atau kemalingan. Manfaatnya itu yaitu untuk mengetahui prinsip kerja dari sensor dan aktuator, mengaplikasikan kegunaan sensor dan aktuator dalam kehidupan sehari-hari, mengetahui cara rancangan alat yang didesain khusus menggunakan microcontroller sebagai salah satu dari alat keamanan, dan yang terakhir untuk lulus mata kuliah instrumen industri. Komponen yang digunakan yaitu yang pertama Arduino. Arduino adalah microcontroller atau pengendali mikro papan tunggal atau single board yang bersifat sumber terbuka dan menjadi salah satu proyek open source hardware yang paling populer.
dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Perangkat kerasnya memiliki prosesor Atmel AVR. Software terdiri dari beberapa alat, yakni Integrated Development Environment atau ED, Text Editor, Compiler, Serial Monitor, dan Serial USB Program. Yang kedua itu sensor peer. Sensor peer merupakan sensor yang dapat mendeteksi gerakan. Dalam hal ini, sensor peer banyak digunakan untuk mengetahui apakah ada pergerakan manusia dalam daerah yang mampu dijangkau oleh sensor peer. Sensor ini memiliki ukuran yang kecil, murah, hanya membutuhkan daya yang kecil, dan mudah untuk digunakan. Oleh sebab itu, sensor ini banyak digunakan pada skala rumah maupun bisnis. Sensor peer ini sendiri merupakan kebalikan dari passive infrared sensor. Yang selanjutnya yaitu RFID. RFID adalah suatu metode identifikasi yang menggunakan sarana yang disebut label RFID atau transponder untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh. Label atau kartu RFID adalah sebuah benda yang bisa dipasang atau dimasukkan di dalam sebuah produk, hewan, atau bahkan manusia dengan tujuan untuk identifikasi menggunakan gelombang radio. Label RFID berisi informasi yang disimpan secara elektronik dan dapat dibaca hingga beberapa meter jauhnya. Sistem pembaca RFID tidak merupakan kontak langsung seperti sistem pembaca kode Batam. Yang selanjutnya relay. Modul relay adalah salah satu piranti yang beroperasi berdasarkan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontaktor guna memindahkan posisi on ke off atau sebaliknya dengan memanfaatkan tenaga listrik. Peristiwa tertutup dan terbukanya kontaktor ini terjadi akibat adanya efek induksi magnet yang timbul dari kumparan induksi listrik. Sedangkan kegunaan relay secara lebih spesifik adalah sebagai berikut. Yang satu, menjalankan fungsi logika dari mikrokontroler Arduino. Yang kedua, sarana untuk mengendalikan tegangan tinggi hanya dengan menggunakan tegangan rendah. Yang ketiga, meminimalkan terjadinya penurunan tegangan. Yang keempat, memungkinkan penggunaan fungsi penunda waktu atau fungsi time delay function. Yang terakhir, menyederhanakan rangkaian agar lebih ringkas. Yang selanjutnya yaitu solenoid. Solenoid adalah salah satu jenis kumparan terbuat dari kabel panjang yang dililit secara rapat dan dapat diasumsikan bahwa panjangnya jauh lebih besar daripada diameternya. Dalam kasus solenoid ideal, panjang kumparan adalah tak hingga atau edan dibangun dengan kabel yang sangat berhimpit dalam lilitannya, dan medan magnet di dalamnya adalah seragam dan paralel terhadap sumbu solenoid. Yang selanjutnya yaitu buzzer. Buzzer elektronika adalah sebuah komponen elektronika yang dapat menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi. Buzzer elektronika akan menghasilkan getaran suara ketika diberikan sejumlah tegangan listrik dengan taraf tertentu sesuai dengan spesifikasi bentuk dan ukuran buzzer elektronika itu sendiri. Pada umumnya, buzzer elektronika ini sering digunakan sebagai alarm karena penggunanya yang cukup mudah, yaitu dengan memberikan tegangan input, maka buzzer elektronika akan menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi yang dapat didengar manusia. Untuk flowchart-nya, di sini ada RFID dan sensor peer yang dimasukkan ke dalam Arduino.
Dan dari Arduino itu disalurkan lagi ke relay, dan dari relay ke solenoid dan juga buzzer. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.